Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan bicara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan bicara tentang salah satu hal yang penting untuk diperhatikan pada waktu melakukan produk and design development. Pengembangan produk maupun pengembangan desain. Apa? Urusannya dengan hak cipta. Urusannya dengan hak atas kekayaan intelektual. Kenapa? Kalau ini tidak diperhatikan, masalahnya timbul di kemudian hari. Bisa jadi terus kemudian Anda dapat tuntutan. Kalau masih kecil biasanya didiemin aja. Tapi begitu sudah besar baru dilakukan tuntutan. Kenapa? Kenapa orang tidak melakukan tuntutan pada waktu masih kecil? Jawabannya sederhana. Kalau saya menuntut Anda, sana aja Pak, sana aja. Kalau saya menuntut Anda sekarang, biaya saya untuk melakukan penuntutan ada pengacara, ada korespondensi, ada pengadilan segala macam. Itu besar. Kalau saya cuma bisa dapetin harta Anda cuma sedikit, nggak cukup. Jadi saya harus tunggu dulu sampai Anda cukup duitnya, baru kita ajar. Itu yang membuat bahwa di dalam perusahaan, kalau perusahaan itu masih menengah kecil, ya, menengah kecil, yang diperhatikan utama itu apa? Marketing, operations, sama finance. Yang utama apa? Marketing. Kenapa? Bagaimana caranya jual? Itu perusahaan kecil menengah. Tapi begitu perusahaan itu membesar, oke, yang mereka pentingkan itu ke arah finance sama legal. Kenapa? Finance itu nanti urusannya bagaimana mengolah duit. Karena kadang-kadang operationsnya itu tidak dilakukan sendiri, pakai namanya outsource, pakai yang namanya joint operations, pakai yang namanya venture capitalis dan macam-macam. Nah, sementara legal itu menghadapi jangan sampai imperium bisnis yang terbesar ini dituntut oleh orang sesuatu dalam 2 bulan jadi 0. Itu. Maka kalau Anda punya kesempatan, cobalah Anda lihat ke universitas terbuka. Di situ universitas terbuka itu ut.ac.id. Anda lihat, saya sarankan Anda ambil UT yang jurusan ilmu hukum. Kenapa? Satu saat Anda akan butuh. Butuh apa? Asal tidak. Anda butuh logikanya seperti apa? Bagaimana cara berpikirnya? Bagaimana cari informasinya? Salah, begitu nanti Anda jadi top eksekutif yang paling banyak Anda urusan tentang legal. Oke? Nah, oleh karena itu kita akan bicara tentang hak cipta. Yang kemarin saya kasih materinya, top itu, materi top. Dan nggak ada lagi yang bisa ngalah. Ya, materinya cakep, benar-benar top. Cuma bahasa Inggris. Nah, kenapa saya kasih bahasa Inggris? Latihan, satu-satu Anda harus belajar bahasa Inggris. Karena saya sadar, pada akhirnya juga bahasa Inggrisnya ya gitulah namanya juga mahasiswa ecek-ecek uduk-uduk, dosennya juga ecek-ecek uduk-uduk, maka saya berikan yang agak mudah. Saya akan share screen tentang materi tersebut. Oke, ini kita akan bicara khususon untuk kelas kita. Saya akan bicara hanya 3 hal utama. Saya nggak akan bicara paten. Oke. Sebelum mulai, saya akan tanya, kenapa saya nggak bicara paten? Menurut Anda, paten itu hanya diberikan untuk situasi apa? Untuk produk apa?
Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang diberikan paten? Produk apa yang diberikan paten? Coba, ada yang jawab nggak? Ya, antara ini nggak perhatian sama belum baca, itu tipis. Jadi gini, paten itu hanya diberikan untuk sesuatu yang sifatnya teknologi. Kalau nggak ada teknologinya, tidak. Dan di dalam paten teknologi tersebut harus ada unsur kebaruannya. Dan harus bisa diaplikasikan di dalam industri produk massal, mass product kita nyebutnya. Kalau 3 hal tersebut tidak dipenuhi, maka paten tidak bisa diberikan. Jadi kalau umpama ada orang ngomong, itu keripik singkong lu mesti dipatenin, itu pasti salah. Apa? Karena tidak ada teknologi. Yang benar apa? Didaftarkan mereknya atau didaftarkan hak ciptanya. Nah itu baru masuk. Udah dapat kan? Nah kita masuk ke materinya. Wah, ini adalah jenis-jenis haki, hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama adalah hak cipta, bahasa Inggrisnya copyrights. Yang kedua adalah kekayaan industri. Hak cipta itu ada 2 komponennya. Satu hak moral, yang kedua adalah hak komersial. Hak moral itu artinya apa? Ciptaan Anda kalau disebut sama orang lain atau digunakan orang lain harus disebutkan bahwa itu asalnya dari Anda. Itu hak moral. Nggak boleh diaku sebagai punya dia. Nggak, dia. Ini saya bikin asalnya dari si A itu tadi. Nah ini saya melakukan modifikasi, tapi asalnya dari A. Itu disebut hak moral. Yang kedua adalah hak komersial. Hak komersial itu apa? Nyewa, bayar, ngasih royalti, macam-macam. Oke? Nah, kalau kekayaan industri ada beberapa. Yang pertama adalah paten. Apa tadi? Urusannya dengan teknologi. Kalau nggak ada teknologi, tidak bisa masuk paten. Yang kedua adalah merek. Merek dagang atau trademark. Merek itu adalah bagaimana membedakan satu produk, satu jasa, satu layanan, satu barang dari kompetitornya. Yang ketiga adalah rahasia dagang atau trade secrets. Contoh rahasia dagang. Apa kira-kira? Bumbunya KFC. Biangnya Coca-Cola. Coca-Cola itu kan dikasih biang, ya, terus dikasih soda, jadilah Coca-Cola. Nah, biangnya itu gimana buatnya, itu rahasia dagang. Kenapa nggak dipatenkan? Karena bukan teknologi. Oke. Kemudian yang keempat adalah desain industri. Desain industri contoh pada kemasan. Umpamanya, balik lagi. Anda lihat botol Coca-Cola. Botol Coca-Cola itu sama nggak dengan botol yang lainnya? Nggak sama. Karena dia punya pendaftaran desain industri. Orang tidak boleh meniru gitu. Maka dia menjadikan itu sebagai sesuatu yang unik. Unik atau unik itu adalah hanya ada satu dan satu-satunya. Itu disebut unik. Kemudian yang kelima adalah circuit layout atau desain tata letak sirkuit terpadu. Ini nggak usah dipahami karena ini lebih ke arah pembangunan microcontroller, pembangunan semikonduktor atau pembangunan yang sifatnya elektronika. Contoh yang punya hak atas tata letak sirkuit terpadu itu ada Intel, ada AMD, ada Apple Computers, Mac itu tadi. Oke. Yang keenam itu adalah perlindungan atas varietas tanaman atau plant variety. Bibit unggul, ya, varietas unggul. Itu biasanya dilindungi oleh plant variety rights.
Oke, kita bergerak berikutnya. Sifat-sifat dari haki tersebut. Kadang-kadang disebut haki, kadang-kadang disebut HKI. Tapi intinya adalah hak atas kekayaan intelektual. Sifat-sifatnya, satu, dia punya jangka waktu, tapi tidak selama-lamanya. Kalau habis jangka waktunya, atau penemuan tersebut sudah jadi milik umum, maka yang lain-lainnya bisa pakai tersebut. Ya. Tapi ada juga yang bisa diperpanjang lagi, terus panjang. Apa? Tentunya merek. Kalau yang lainnya ada batas waktunya. Berapa lama? Nanti kita lihat. Kemudian HKI ini sifatnya eksklusif. Eksklusifnya apa? Dia cuma punya dia. Orang lain nggak boleh pakai. Maka yang punya hak tadi dia bisa nuntut siapa aja yang melakukan pelanggaran itu tadi. Dia punya hak monopoli atas haki tersebut. Orang tidak boleh pakai, orang nggak boleh memanfaatkan tanpa persetujuan dari dia. Oke, itu sifat utama dari haki. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan karya cipta? Copyright. Karya cipta itu adalah ini. Intinya adalah kekayaan yang didaftarkan untuk perlindungan hukum. Ya, ada perlindungan hukum seperti karya sastra, artistik, ilmu pengetahuan, scientific loh ya, bukan engineering loh ya. Show, pertunjukan, kaset, CD, DVD, penyiaran audiovisual, umpamanya TV, YouTube segala macam, penemuan ilmiah, desain industri, dagang nama usaha dan sebagainya. Okay? Adalah hak yang memberikan macam-macam. Yang dimiliki bukan barangnya, tapi yang dimiliki adalah idenya. Dia melindungi idenya, dia melindungi gagasannya, dia melindungi informasinya. Sehingga timbullah nilai-nilai komersial atas itu. Oke? Itu secara umum karya cipta. Nah, hak cipta itu sendiri, hak cipta ini yang disebut sebagai copyright, hak khusus untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin seluas-luasnya, kecuali diatur oleh batasan peraturan undang-undang yang berlaku. Oke? Nah, pemegang hak cipta tadi, copyright adalah ada si penciptanya atau orang yang menerima hak dari si penciptanya. Contoh, Anda tahu, aduh mungkin agak susah. Anda pernah dengar grup musik The Rolling Stones? Wah, grup musik itu top segala macam. Cuma duit dia itu bukan dari jualan rekaman, bukan dari jualan hak cipta atas lagu-lagunya. Duit dia itu dari tiket-tiket show. Kenapa? Pada waktu dia baru mulai karir sebagai pemain band, itu nggak bisa duit. Nah, bagaimana cara dapat duit? Dia jual itu hak ciptanya. Kepada siapa? Kepada manajernya. Manajernya lah, ya udah lah, kalau lo mau, gue minjemin duit, bolak-balik minjemin duit, kapan balik? Nah, ini aja lah. Hak cipta lo atas lagu-lagu itu, lo jual ke gue. Gue kasih duit tuh, udah lo gak usah balikin. Oh iya lah, gue seneng. Karena mereka tidak berpikir bahwa kemudian mereka akan ngetop. Maka yang terjadi berikutnya, yang kaya raya itu justru manajernya dan bukan pemain bandnya. Oke? Nah, hak cipta itu sendiri atau cipta adalah setiap karya yang bentuknya khas, punya nilai autentisitas atau keaslian di bidang sains, arts, seni, and sastra atau bahasa Inggrisnya. Ya gitu deh. Lupa saya bahasa Inggrisnya. Nah, bagaimana melakukan pendaftaran hak cipta? Pendaftaran hak cipta pada dasarnya itu secara otomatis orang sudah didaftarkan secara otomatis. Tapi kalau dia mau melakukan pengalihan,
baik keseluruhan dijual atau sebagian, memberikan izin pada orang lain, nah itu dia harus melakukan pendaftaran. Dan kalau nanti ribut, ini juga bagian dari alat bukti bahwa iya memang itu punya Anda. Oke? Itu adalah proses pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta. Nah yang dilindungi apa aja hak cipta itu, karya cipta itu? Ya, lihat ya. Buku sekedar buku-buku, software, pamflet, baliho, layout, karya tulis, dan semua karya tulis. Ya, termasuk layoutnya juga. Ceramah, kuliah, pidato, dan apa saja yang diucapkan di depan umum secara oral, verbal. Juga alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Upamanya kalau dulu Anda pernah lihat boneka manusia yang perutnya terbuka, terus ada hati, ada jantung, ada usus. Nah itu alat peraga. Dan itu yang pertama dia mendapatkan karya ciptanya, copyrightnya. Lagu, baik itu ada teksnya ataupun instrumental. Ya. Drama musikal, tari, koreografi, wayang, pantomim, itu masuk. Seni rupa lain, lukisan, gambar, ukir, kaligrafi, pahat, patung, kolase, dan seni terapan lain itu masuk. Oke? Bisa jadi nanti saya akan tanya, jadi kolase itu apa maksudnya? Kolase itu adalah potongan-potongan dari gambar-gambar kecil yang kalau dijadikan satu membentuk satu gambar besar yang gambar besar tersebut mempunyai bentuk tertentu, karakter tertentu atau kekhasan tertentu. Oke? Berikutnya arsitektur, desain arsitektur itu termasuk karya cipta yang dilindungi. Peta juga. Oke? Apa yang dimaksud peta? Peta yang dia buat, bukan buminya, bukan jalannya, bukan jembatannya, tapi bagaimana dia menggambarkan itu tadi, itu ada karya cipta. Zaman dulu kita punya peta nama untuk Jakarta itu peta Gunter. Tapi itu tahun 2003. Mungkin Anda masih belajar jalan gitu. Nah sekarang kita cuma tahunya Google. Kalau agak tinggi dikit kita tahu petanya Garmin. Nah itu bayar. Oke? Batik, fotografi, sinematografi. Sinematografi itu adalah bagaimana film menggunakan teknik-teknik fotografi, menggunakan teknik-teknik artistik yang membuatnya keren. Kalau pernah, tapi saya referensi yang film-film tua sih. Upamanya Dancing with Wolves. Itu bagus sekali sinematografinya. Kevin Costner itu yang main. Atau kalau yang sekarang The Mandalorians, itu juga bagus sinematografinya. Oke. Yang terakhir itu adalah terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai. Bunga rampai itu adalah beberapa karya dijadikan satu buku. Ini karya A, karya B, ini dijadikan bab. Bunga rampai. Jadi kayak kesimpulan, bisa kayak sinopsis, bisa kayak ringkasan. Database atau karya lain dari alih wujudnya. Ya, artinya digitalisasi alih wujudan ini. Ya. Apa yang bisa didaftarkan? Media. Ciptaan di luar science, arts, and apa ya sastra itu ya sudah. Okay. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Di luar itu no, nggak bisa daftar. Kedua,
ciptaannya nggak orisinil. Ya. Ketiga, ciptaannya tidak bisa diwujudkan dalam satu bentuk yang nyata, imajiner. Umpamanya lukisan jin. Lo mana lukisannya? Ya namanya juga lukisan jin ya, nggak kelihatan. Ini harus dilihatnya pakai mata batin. Lo nggak bisa, nggak bisa. Ini adalah hal yang tidak bisa disebut sebagai bentuk yang nyata. Yang keempat, itu sudah milik umum, nggak bisa didaftarkan. Nah, udah milik umum, udah menjadi public domain, nggak bisa. Terus hal-hal lain yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta. Ya, Undang-Undang tentang Hak Cipta yang kita gunakan adalah bukan Undang-Undang 19 tahun 2002, tapi sekarang adalah Undang-Undang 28 nomor 28 tahun 2015. Oke. Nah, bagaimana dengan jangka waktunya? Trademarks, copyrights, hak cipta itu berlaku sepanjang penciptanya hidup ditambah 50 tahun setelah meninggal. Ya. Kalau lebih dari satu orang, 2 atau 3 atau 4, maka itu diberikan sampai dengan 50 tahun dari pencipta terakhir yang meninggal. Oke? Nah, ini jadi masalah kalau pencipta terakhirnya umurnya 100 tahun. Waduh, jadi lama itu hak cipta itu pegang. Oke? Nah, kalau yang sifatnya software, sinematografi, fotografi, database, ataupun digitalisasi, itu cuma 50 tahun umur. Jadi bukan pada umur si penciptanya, tapi 50 tahun saja setelah pertama kali diumumkan. Oke? Nah, bagaimana dengan merek? Merek itu apa sih? Merek itu adalah susunan dari tanda, gambar, nama, kata, huruf, angka, warna, kombinasi unsur tersebut yang bikin dia bisa dibedakan di dalam kegiatan bisnisnya. Ada nggak merek yang unsurnya cuma huruf? Coba ingat-ingat. Ada nggak? Contoh, Kompas. Kompas majalah ini. Ada logonya nggak? Nggak ada. Adanya cuma tulisan Kompas. Memang fontnya nggak biasa, bukan Times New Roman. Font apa gitu, terus kemudian italic. Kompas. Oke. Apalagi? Total. Total itu juga begitu. Cuma namanya aja. Oke. Yang lainnya nanti Anda mesti cari tahu. Nah, apa yang dapat, yang siapa saja yang bisa dan dapat mendaftarkan merek? Satu, perorangan. Jadi kalau Anda nanti bikin usaha keripik singkong, itu mereknya apa? Anda bisa daftarin. Atau beberapa orang, ya, patungan gitu, bisa daftarin. Atau badan hukum. Badan hukum apa aja? Sekarang ya, ada CV, ada PT, ada yayasan, ada koperasi, ada perikatan perdata. Boleh daftar. Oke? Nah, bagaimana fungsi merek? Tadi udah kita sebutin, kita ulang lagi. Apa sih yang dihasilkan? Ini loh, mutunya. Pokoknya kalau pakai merek ini ya mutunya kayak begini. Oke? Yang lebih penting itu adalah membedakan dengan kompetitornya. Itu menjadi penting. Sehingga Anda mau cari micin, wah ya Ajinomoto. Nah itu membedakan Ajinomotonya tadi dengan Miwon dengan Sasa. Itu gunanya merek. Oke? Merek umurnya berapa? 10 tahun. Ya. Bisa diperpanjang. Ingat ya, kata-katanya itu adalah, ingat ini sangat penting. Dapat diperpanjang. Dapat diperpanjang itu artinya tidak otomatis. Dapat itu maybe yes, maybe no. Kalau dia mau perpanjang,
Perpanjangnya ke pemerintah. Pemerintah oh, nggak usah, ya maka hilang. Tapi kalau pemerintah ya wis boleh, maka dia bisa terus. Oke? Nah, ingat ya, ini kata-katanya bukan diperpanjang beberapa kali, enggak, dapat itu bisa iya bisa enggak. Bagaimana dengan rahasia dagang? Rahasia dagang itu adalah informasi tentang teknologi yang enggak diketahui umum, ada nilai ekonomisnya dan berguna untuk bisnisnya serta dijaga. Itu contohnya itu tadi ya, punya AC, ramuannya si siapa namanya, Coca-Cola. Nah, unsur-unsurnya harus ada ini ya. Ada informasi bisnis teknologi yang dirahasiakan, mempunyai nilai ekonomi, terus kemudian dijaga kerahasiaannya, nggak diumbar. Maka itu masuk di dalam kategori rahasia dagang. Nah, rahasia dagang pendaftarannya apa? Nggak perlu didaftarkan, tapi harus ada untuk melakukan pengalihan hak harus ada dicatatkan. Sampai sama dengan karya cipta. Nah kalau nggak dicatatkan, maka itu sifatnya nggak mengikat, bisa diterjang sama pihak ketiga. Oke? Jangka waktu untuk rahasia dagang tidak terbatas selama yang punya rahasia tadi tidak melepaskan rahasia. Contoh, Coca-Cola. Coca-Cola umur perusahaannya lebih dari 100 tahun, tapi nggak dilepas itu rahasia dagangnya, formulanya nggak dilepas, mereknya juga nggak dilepas. Jadi itu lebih dari 100 tahun, ya. Terus kemudian apa? Oh, desain industri. Desain industri itu adalah bagaimana membedakan Anda pada produknya, pada kemasannya, sehingga orang oh ya itu. Contohnya apa desain industri? Botol Coca-Cola. Contohnya apa lagi? Yang kalau Anda lihat itu, nah itu punya dia, desain industrinya. Apalagi? Ya, itu jadi PR. Nah, ini yang dilindungi. Sehingga termasuk di dalamnya komposisi warna atau itu bersama-sama dengan merek itu bisa membuat Aqua menuntut perusahaan yang pakai nama A2, logonya bersama, kemasannya sama, itu dia bisa tutup. Aqua sehingga kecil, itu bisa tutup. Kenapa? Menimbulkan kesan seolah-olah dia mereknya. Ya, itu masuk di dalam gabungan antara desain industri dan merek. Oke? Nah, perlindungan terhadap desain industri 10 tahun. Setelah itu bisa digunakan lagi. Jadi, demikian adanya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oh iya, satu lagi yang penting. Saya hampir lupa. Bentar ya. Bukan ini. Merek atau hak atas kekayaan intelektual secara umum itu berlakunya di mana? Tidak berlaku di seluruh dunia. Mereka berlaku hanya di tiap negara. Tiap negara itu punya kedaulatan sendiri. Maka kalau Anda mau aman, merek tersebut harus didaftarkan di negara di mana Anda melakukan operasional. Kalau tidak didaftarkan duluan oleh orang lain,
maka Anda hilang. Merek itu tadi sifatnya first in, first serve. Siapa yang daftar duluan, dia dikasih. Contoh, Anda pernah dengar merek Pierre Cardin, Pierre Cardin, Prancis kan, top kan. Terus kemudian Anda lihat ada sabun, ada dompet, Pierre Cardin, Prancis kan, bukan. Pierre Cardin yang pertama daftarin untuk produk sabun sama dompet itu orang Medan. Begitu Pierre Cardin yang asli masuk, nggak bisa diambil itu. Maka kemudian Pierre Cardin yang asli akhirnya mendaftarkan merek tersebut untuk apa? Kategori tas, kategori apalagi lah, dasi. Tapi sabuk sama dompet itu bukan punya yang asli, itu punya yang mendaftarkan. Oke? Jadi hati-hati untuk merek. Anda harus lihat didaftarkan. Ya. Paten juga begitu. Oke? Saya punya teman, kerjanya apa kalau dia nyari ide? Dia nyari ke US Patent Office, jadi kantor pendaftaran paten. Dia cari itu yang didaftarkan. Kan di dalam paten salah satu syaratnya apa? Diumumkan dulu patennya seperti ini, bekerjanya seperti ini, sampai jangka waktu tertentu, biasanya 6 sampai 1 tahun, diberi waktu untuk sanggahan. Kalau nggak ada yang nyanggah bahwa, oh enggak itu punya gua, maka dia masih diberikan. Demikian juga dengan copyright. Makanya nanti kalau Anda lihat ada barang-barang tulisannya merek apa terus disebutnya patent pending atau copyright pending. Itu artinya sedang didaftarkan tapi belum keluar patennya atau copyright. Oke? Yang dilakukan apa? Oh, modelnya. Yang itu sama. Dia tiru itu. Saya bilang, lu gila lu. Nanti kalau mereka datang ke sini gimana? Nah, lu ahli hukum goblok tuh gitu. Kenapa? Itu perusahaan Amerika kan ya. Ya. Nah, begitu dia dapat patennya, itu berlakunya di mana? Amerika. Nah, kalau dia kemari, daftar lagi nggak? Ya daftar. Nah, ini caranya. Selagi itu dia masih di Amerika, dia produksi ini, kita tiru. Nanti kalau dia melihat pasar Indonesia gede segala macam, dia daftar ke sini, ya udah kita berhenti. Loh, kok bisa? Gue melanggar hukum. Kalau di Amerika, lo melanggar. Iya, tapi gue kan di Indonesia. Jadi selama dia ngambil temuannya orang lain yang didaftarkan paten di Amerika, terus dia pakai di Indonesia, orangnya marah, dia tinggal bilang, lu mau marah gimana? Paten lu di Amerika, di Indonesia itu nggak otomatis. Terus gimana? Ya lu mesti daftar lagi. Merek lu itu terdaftarnya di Amerika. Kalau lu mau resmi di sini, lu mesti daftar lagi. Nah begitu dia daftar, kita punya dua opsi. Antara di sanggah atau yang kedua itu kita ngalah aja. Kalau kita ngalah dia langsung nuntut. Kenapa? Kita tidak melanggar apa-apa. Pada waktu itu belum ada pendaftarannya, kita udah main di situ. Ya, itu yang membedakan. Ya. Jadi berhati-hati. Dia paham itu benar tentang paten, benar dan hak cipta. Nah, itu jelas. Oke? Kecuali buku, kalau buku agak masalah karena dianggap internasional. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nah saya stop dulu. Berikutnya pertanyaan masuk ke ilangnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.